Oke teman-teman, udah jam setengah 10, kita mulai aja. Buat kuliah tamu hari ini, udah pada siapkan? Jangan lupa disiapin alat gambarnya, terus kertas gambar A4 sama alat warnanya. Kalau misalnya belum disiapin, bisa disiapin sekarang. Nah, karena pembicaranya udah hadir di tengah-tengah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan ya pokoknya selalu sehat gitu ya. Amin. Ya udah, karena udah mulai waktunya, langsung aja. Sebelumnya perkenalkan, aku Ulfa Munawaroh dari KSAT 2018 di subdivisi keanekaragaman tanaman. Nah, di sini selama kuliah tamu ke depan, insya Allah aku akan memandu menjadi moderator dalam diskusi kita. Nah, untuk yang pertama akan aku bacakan CV dari pembicaranya, yaitu Mbak Meta. Nah, Mbak Meta ini tuh nama lengkapnya Mbak Vidya Meta Murti, SSI. Nah, beliau adalah lulusan postgraduate dari Universitas Kita Tercinta dari Fakultas Biologi pada tahun 2019. Nah, sebelumnya Mbak Meta ini tuh pernah menjadi koordinator asisten laboratorium di Laboratorium Sistematika Tumbuhan dan juga pernah menjalankan internship di Kebun Raya Bogor LIPI pada tahun 2017. Nah, Mbak Meta ini selain aktif dalam penelitian, terus kegiatan laboratorium, juga aktif dalam organisasi. Salah satunya adalah di KSAT, yaitu sebagai staf divisi keanekaragaman tanaman, dan juga di Bulak Sumur Pos UGM sebagai koordinator subdivisi ilustrator. Nah, Mbak Meta ini sekarang tinggal di Perum Gria Karang Indah Blok A nomor 9 Purwokerto. Siapa tahu kalau misalnya teman-teman ada kesempatan gitu main, bisa mainkan Mbak Meta ke tempatnya Mbak Meta kayak gitu. Terus kemampuannya ada, Mbak Meta itu leadership, komunikasi efektif, bekerja dalam tim, public speaking, dan Microsoft Office. Oke, langsung aja kita sapa bareng-bareng Mbak Metanya. Oh Mbak my God. Meta. Aduh, ya ampun, aku kagok nih. Baru pertama kali. Nah, kan Mbak Meta udah datang. Ayo Mbak Meta silahkan. Kita persilakan untuk Mbak Meta memulai presentasi materi dan kita nanti lanjutkan dengan diskusi bareng-bareng. Silakan Mbak Meta. Ini kok tahu kayak gini aku udah present belum sih? Halo, maaf aku tanya. Iya, Kalau ini kayak gini aku udah present belum? Apa aku eh, harus belum kelihatan Mbak. Oh, belum kelihatan. Wait, Ya, wait. Ini yang saya gimana caranya biar video ya Allah? Aku bego. di titik 3 di pojokan atas Mbak, biasanya ada. Gimana? Yang present Ada Mbak. Udah present now, terus pilihannya ada your entire skin, a window, sama a chrome tab. Ya Allah. Win. Yang yang Windows coba Mbak. Yang window Ya. kok nggak bisa ya? Kok nggak bisa ya? Aduh, Ma. Wait. Se. Eh. 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 What should I do? Oh my God. Chris, bantuin Chris. Kok aku nggak bisa nganu videoku? Teman-teman sambil tunggu Mbak Meta presentasi ini bisa disiapin, saya mau tanya tentang apa biar diskusinya tambah efektif ya. Udah dong. Kok nggak mau ya? Makanya aku juga bingung. Anjir, gak ngerti.
Enggak pas yang fisika kan bilang. Kok nggak bisa ya? Aku ngepresenin layar dulu aja kali ya. Kok nggak bisa ya? Aku juga heran. Aku langsung nge-sharein PPT dulu aja ya. Ini soalnya aku bingung kenapa kok nggak bisa video. Ini udah ke-share belum? Udah, kok PPT-nya udah. Ya udah PPT dulu aja ya, ntar video belakangan lah, nggak ngerti aku. Jadi di sini terima kasih untuk kesempatannya ya. Perkenalkan saya Vida Meta Murti, biasa dipanggil Meta. Di sini kita ngobrol santai aja. Karena pada dasarnya kan juga saya bukan ilustrator, bukan apa, memang kita sama-sama anak biologi dan saya di sini posisinya cuma hobiis. Kita mulai dari, aduh sorry berisik. Kita mulai dari basicnya aja. Ini kalau yang anak-anak 2017 pasti udah paham karena dulu panitia yang workshop itu. Jadi apa sih perbedaan antara botanical illustration, botanical art, sama flower painting? Nah, ini kalau botanical illustration. Kalau dari gambar ini, yang kalian tangkap itu detailnya gimana? Kalau botanical illustration itu ciri khasnya gimana? Ini kalian interaksi aja ya, aku bingung kayak ngomong sendiri. Di buku pelajaran. Kayak gambar yang di buku pelajaran ya. Ilustrasi-ilustrasi yang kalau di fotokopi cuman kelihatan hitam doang. Jadi kalau botanical illustration itu jenis yang paling ilustrasi yang paling ilmiah ya, karena kalau di botanical illustration ini tuh harus mencakup semua aspek yang relevan dari satu spesies yang dimaksud, betul-betul gambar detail dari satu tanaman, mulai dari akar, batang, daun sampai bunganya. Dan kenapa harus detail banget? Karena ilustrasi ini yang nantinya bakal dipakai oleh para ilmuwan. Anggaplah ini tuh jadi kayak pengganti herbarium, jadi kayak pengganti database foto, bedanya ini versi gambar 2 dimensinya ya. Nah, dulu juga kayaknya aku tuh pernah nanya di forum waktu di ITSBA. Aku tuh tanya, kenapa kalau rekap iden tuh juga perlu ilustrasi gini? Terus dijawab, karena foto itu nggak selamanya bisa merepresentasikan detail satu tanaman. Jadi detail kayak tekstur, jadi ini misalnya, detail kayak tekstur dan lain-lain yang nggak bisa direpresentasikan dengan foto, itu tuh malah biasanya bisa direpresentasikan dengan gambar. Contoh yang paling sederhana aja ya, misalnya nih bentuk pertulangan daun gitu kan, jauh lebih gampang dilihat pakai ilustrasi daripada pakai foto. Terus ini detail-detailnya, dan banyak hitam putih juga. Terus ini lanjut kalau botanical art. Nah ini kayaknya hari ini aku lebih fokus ke botanical art sih. Kalau yang ini kalian nangkepnya gimana? Lebih kayak seni gitu ya, Mbak? Tapi dia tuh tetap detail. Aduh, ini berisik gak sih? Jadi kalau di botanical art itu tuh, ini di sini aku pakai contoh gambarnya Mbak Keke ya. Ini aku ambil dari Instagramnya. Kalau botanical art itu bukan berarti kalau botanical art itu berwarna, kalau botanical illustration itu hitam putih ya, bukan. Kalau botanical art itu tuh art piece-nya tetap detail dan akurat, tapi nggak harus komplit. Jadi misalnya ini, ya udah ini anggreknya cuma anggreknya doang sepetil, nggak harus ada sampai gambar daun-daunnya atau akarnya apa. Terus misalnya ya contoh kalau gambar bunga kayak gini detail tapi dia ujung-ujungnya di vas, itu pun termasuknya botanical art bukan illustration, karena kalau illustration dia pasti gambar sampai seakar-akarnya gitu. Jadi ini tetap detail dan akurat tapi nggak harus komplit karena bukan diperuntukkan buat peneliti, dan juga ini botanical art tuh lebih menekankan ke sisi estetik, makanya biasanya berwarna. Kalau botanical illustration tadi malah lebih banyak yang monokrom atau hitam putih karena artwork black and white itu bisa lebih detail. Yang diutamakan kalau yang illustration tadi itu detail. Nah ini. Terus biasanya dipakai buat apa sih namanya? Invent itu bisa pakai botanical art.
Ini botanical art may form part of project or and contribute to floral records made of plant in a geographical location or garden. Terus lanjut ini yang terakhir flower painting. Lah kalau flower painting gimana nangkepnya? Gambar bunga. Gambar bunga doang. Lukisan biasa gitu loh, Mbak. Oh, ini tuh biasanya kalau flower painting orang yang gambar aja nggak ngerti gambar bunga apa. Jadi ini tuh kasarannya cuma noret-noret bunga atau tanaman apa aja tanpa mikirin detail atau kemiripan sama objek aslinya, atau bahkan ya itu biasanya sang penggambar aja nggak ngertiin itu aku gambar bunga apa sih, ini bunga apa coba. Terus betul-betul cuman aesthetically pleasing dan ya bentuknya masih tanaman sih. Kalau ini nih jadi stylenya pun bebas, bisa impresionis, terus size-nya juga nggak harus akurat, nggak harus proporsional. Jadi kalau misalnya seseorang itu nggak pakai acara observasi dan nggak menekankan akurasi di art piece-nya, maka orang itu nggak bisa disebut botanical artist. Demikian pula art-nya itu yang nggak bisa disebut dengan botanical art. Nah, terus pertanyaannya, jadi sebetulnya selama ini kalian udah bisa disebut sebagai botanical artist atau belum? Ya. Halo. Udah belum ya? Kira-kira gimana teman-teman? Kalian udah bisa disebut sebagai botanical artist belum? Sebagai biologist juga botanical artist nggak? Masih belum, Mbak. Sekedar gambar di praktikum aja. Iya, Bo. Ya udah. Sebetulnya bisa dong, soalnya kita kan misal kalau gambar di SPT sama ST kita kan tetap pakai observasi kan, jadi ya seenggaknya sudah berusaha menjadi botanical artist. Aku tuh bingung kenapa dari tadi aku nggak bisa present video. Bentar Mak, gimana caranya? Gimana? Aku nggak paham. Saya ini kenapa jadi gini ya Allah? Nggak bisa recording. Saya sorry ya. Iya ini udah record tapi nggak masuk ke sini. Aku nggak bisa. Aku nggak ini kan. Jadi kayak aku nggak kepin gitu kan. Apa aku harus kepin diriku sendiri? Oh gini. Ini presenting nggak? Apa enggak? Itu udah biasa laptopnya sih Mbak, udah kelihatan laptopnya Mbak. Layar laptopnya. Akunya kelihatan. Iya kelihatan. Ya wis. Oke. Berarti ini udah kelihatan ya. Jadi di sini kita kan sebetulnya sebagai biologis juga udah sebagai botanical artist juga kan. Sadar nggak sih kalau dulu tuh tiap kali praktikum ST sama SPT asistennya kan suka bilang nggak usah ngelukis deh, gambarnya nggak usah lama-lama, yang penting representatif ya, karena memang sebetulnya botanical illustration itu ya nggak perlu bagus-bagus kan, yang penting tuh detailnya. Kalau botanical art itu malah lebih mengutamakan keindahannya juga. Jadi intinya itu representatif, perhatiin proporsi antar organnya. Aku perhatiin proporsi antar organnya. Terus sebetulnya aku bingung sih. Coba deh kalian mau nanya sesuatu gitu nggak? Dari yang udah tadi aku jelasin, ada yang mau ditanyain? Ada yang bingung nggak teman-teman? Di sini anak ketamnya ada berapa ya? Berapa ya? Nanyanya pakai ini. Yang tanya Mbak. Proporsi antar organ itu yang harus pakai ukuran. Sebetulnya sih dikira-kira aja ya, karena kalau di sini tuh kayak
sebetulnya kemarin tuh aku nanya kan sama Mbak Bella, sebetulnya yang penting tuh apa? Mbak Bella bilang kayak rasio, misalnya kalau daun linear itu kan rasionya 2/10 gitu kan. Tapi kalau aku jujur sebagai hobiis, aku mau bilang kalau yang namanya gambar tuh nggak usah terlalu kebanyakan cincong mikirin kalau proporsi itu harus strict berapa senti kali berapa senti. Yang penting ya seenaknya kalian aja, dan gimana ya, kira-kira aja lah, nanti kan lama-lama kalau udah biasa latihan kalian udah bisa nge nge apa ya, udah bisa ngebagi secara otomatis, ini daunnya segini, bunganya segini. Makanya juga prefer kalau kita ngegambar sesuatu itu prefer lihatnya kan